Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang uji hipotesis, khususnya di bagian penentuan optimal test. Setelah minggu lalu, saya sudah menjelaskan hipotesis, macam-macam tipe hipotesis, dan apa saja komponen atau elemen yang kita perlukan ketika melakukan prosedur pengujian hipotesis. Salah satu dari elemen yang ada di uji hipotesis adalah daerah penolakan. Dan di materi sebelumnya, saya sudah menunjukkan kepada kalian bahwa daerah penolakan itu adalah himpunan dari nilai statistik yang membawa kita ke dukungan terhadap penolakan H0 atau nilai statistik yang mengarah ke penolakan H0, ya, di mana nanti daerah penolakan itu sangat erat hubungannya dengan peluang kita berbuat kesalahan dalam pengujian tadi. Ada salah tipe 1 di mana H0 yang seharusnya benar tapi kita tolak, atau sebaliknya H0 yang salah tapi kita terima. Nah, waktu itu saya menunjukkan memainkan batas daerah penolakan, bahwa ketika kita mencoba membentuk daerah penolakan yang alfanya kecil, maka alfa itu salah tipe 1 yang tadi saya bilang tolak H0 walaupun H0-nya benar, maka beta, peluang salah tipe 2, peluang terima H0 padahal H0-nya salah, akan membesar. Ya, jadi akan terjadi selalu seperti itu. Ketika salah satu tipe kesalahan peluangnya mengecil, maka tipe kesalahan yang berikutnya yang kesalahannya membesar. Tapi sebetulnya kita sebagai statistikawan sudah memiliki aturan bagaimana membentuk daerah penolakan sedemikian sehingga nanti walaupun kita strict pada satu nilai tertentu, peluang salah tipe 1 katakan, nanti peluang salah tipe 2-nya tidak akan sampai terlalu besar. Jadi konsepnya di sini adalah menggunakan Neyman-Pearson lemma. Sebelum masuk ke bagaimana penentuan daerah penolakannya, saya mengulang lagi konsep kuasa uji. Di tugas sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk membuat plot antara peluang salah tipe 2 beta dengan kuasa uji pada rentang beberapa nilai P. Waktu itu hipotesis yang saya gunakan sebagai tugas adalah hipotesis mengenai proporsi. Jadi yang dipakai adalah peluang sukses. Adalah hipotesis mengenai peluang sukses atau proporsi yang menggunakan sebaran binomial. Di sini berlaku secara umum, definisi kuasa uji secara umum. Jadi saya memiliki statistik uji bernilai W atau statistik pada umumnya bernilai W dan daerah penolakan yang didefinisikan sebagai seperti di materi sebelumnya. Saya menggunakan definisi yang sama, rejection region. Ya, ketika ingin menghitung kuasa uji berdasarkan nilai daerah penolakan yang sudah didefinisikan di awal, dan parameter yang diuji adalah parameter theta, maka kuasa uji secara umum dapat dinyatakan untuk berbagai kemungkinan nilai parameter theta. Beberapa kemungkinan itu sudah pernah kamu coba pada tugas terakhir. Ya, jadi P waktu itu P dicoba berbagai nilai. Nah, sekarang saya ganti P itu dengan theta secara umum. Tapi langsung saya sebut sebagai kuasa uji dengan definisi, ya. Statistik berada di dalam daerah penolakan ketika parameternya bernilai theta. Ini adalah definisi umum dari kuasa uji. Peluang menolak H0 ketika nilai parameternya adalah theta. Nilai parameter theta ini adalah syarat, ya. Kemudian peluang menolak H0 didefinisikan sebagai ketika statistiknya berada di dalam himpunan rejection region. Jadi kuasa uji tergantung pada nilai theta. Sekarang saya coba ilustrasikan. Ketika saya punya H0 berbunyi theta sama dengan theta 0 dan H1 theta sama dengan theta A, di sini tidak disebutkan hubungan relatif theta 0 dan theta A seperti apa, mana yang lebih besar dari yang lain. Kemudian
power atau kuasa uji, ingin saya hitung kuasa uji ketika parameter yang dipakai di syarat adalah parameter theta yang dibunyikan di H0. Silahkan dilihat di H0 bunyinya theta 0. Saya taruh di sini. Oke, kemudian sesuai definisi umum tadi bahwa kuasa adalah peluang menolak. Ya, menolak itu berarti kan statistiknya ada di dalam daerah penolakan pada parameter theta. Nah, tetanya ini secara spesifik diminta yang didefinisikan pada H0. Jadi bunyinya theta 0. Oke, saya rubah bunyi dari pernyataan ini menjadi W element rejection region menjadi tolak H0. Parameter theta 0 saya ganti menjadi theta sama dengan theta 0. Yang ini tolak H0 tetap theta sama dengan theta 0 di sini adalah bentuk lain dari pernyataan bahwa H0 benar. Dan ini yang dinyatakan di H0. Jadi kalau ini berlaku bahwa H0-nya benar. Oke, nah power, kuasa, ketika parameter yang dipakai sebagai syarat adalah parameter yang ada di hipotesis 0, ternyata ekivalen atau sama dengan peluang salah tipe 1. Oke, alfa. Jadi di sini kuasa uji pada parameter H0 itu adalah bentuk lain dari alfa. Oke, itu ya hubungannya. Jadi kamu sudah saya tunjukkan hubungannya bahwa kuasa secara umum adalah peluang menolak H0 pada nilai parameter tertentu, khusus ketika nilai parameternya itu adalah yang dispesifikasikan di H0, maka power akan sama dengan alfa. Bagaimana jika parameter yang dispesifikasikan di H1 yang diletakkan di syarat? Ya, sewaktu kita menghitung kuasa uji, tapi parameternya menggunakan pernyataan H1. H1 bunyinya theta A. Saya taruh di sini, theta A di syarat. Yang di depan tetap ya, peluang statistik berada di dalam daerah penolakan ini tidak berubah, yang berubah hanya syaratnya saja. Oke, sehingga sewaktu kita berpindah baris di sini, W berada di daerah penolakan itu sama dengan konsep tolak H0. Karena kalau di statistik dalam daerah penolakan berarti kan halnya H0-nya harus ditolak. Kemudian ketika theta bernilai theta A, itu miliknya hipotesis alternatif, bukan milik hipotesis 0. Sehingga ini bisa dinyatakan dalam bahasa lain H0-nya salah. Oke, padahal ini adalah definisi, ketika ini saya cocokkan dengan peluang salah tipe 2, beta, syaratnya sama, H0 salah, hanya saja di peluang salah tipe 2, peluang yang dihitung itu bukan tolak H0, tapi terima H0. Oke. Bentuk yang sama di bagian syarat, hanya saja bentuk peluang yang di depan ini saling komplement. Ya, kalau ini tolak, ini terima, berarti saling komplement. Ya, kalau kalian ingat peluang bersyarat itu ketika syaratnya sama, misalkan di sini peluang A dengan syarat B, terus saya punya peluang bersyarat yang dengan syarat sama B, tapi di atasnya ini komplement, maka saya bisa menjumlahkan dua peluang bersyarat ini ya dengan identitas A dan A komplement, maka teorinya peluang ini harus bernilai 1. Jadi peluang bersyarat itu bisa dijumlahkan ketika syaratnya sama. Kemudian peluang yang depan tergantung, jika memang saling komplement ya jumlahnya pasti 1. Jika tidak ya nggak sampai 1, tapi tetap boleh dijumlah ketika syaratnya sama. Jadi di sini peluang yang ini dan peluang yang ini memiliki syarat yang sama. Kemudian tolak dan terima ini saling komplement sehingga jumlahnya 1 seperti pernyataan saya di sini. Ketika jumlahnya 1, maka saya bisa mencari statement lain dari kuasa uji pada parameter H1 itu adalah bentuk 1 min beta.
Nah, yang minggu lalu, tugas sebelumnya, saya berikan kalian, saya langsung mengarahkan pada bentuk yang ini. Jadi waktu itu kuasa uji langsung secara spesifik saya nyatakan sebagai komplement dari peluang salah tipe 2. Karena parameter yang diletakkan di kuasa uji langsung parameter yang ada di H1. Nilai-nilai P yang bukan H0. Ya, selain nilai H0. Oke. Jadi di sini bentuk yang paling akhir inilah yang nanti kita pakai untuk mengukur kebaikan uji. Jadi kuasa uji itu mengukur seberapa baik, ya, seberapa mampu uji tadi menolak H0 yang memang salah. Yang baik dibilang baik, yang jelek dibilang jelek gitu loh. Jadi kemampuan untuk memisahkan itu. Nah, di sini konsep optimal test ini justru berusaha mencari uji dengan kuasa yang paling besar. Otomatis kuasa besar ini akan membawa ke peluang salah tipe 2 yang kecil karena saling komplement tadi. Kalau kuasa besar, salah tipe 2-nya mengecil peluangnya. Oke. Ini saya punya gambar yang seperti kalian kerjakan, ya. Cuman ini mungkin beda kasus, N-nya mungkin ya ini umum saja. Contoh misalkan H0 berbunyi P setengah, H1 berbunyi P kurang dari setengah. Beta itu yang biru ini, sedangkan kuasa itu saya menghitungnya dari 1 minus beta, sehingga pergerakannya kalau yang biru dari bawah ke atas, semakin awalnya kecil terus membesar, kuasa dari besar mengecil. Ya, apa yang terjadi di sini? Oke, saya bisa sebutkan pola kuasa uji yang ini. Semakin jauh nih nilai kuasa uji P setengah ada di sini. Semakin jauh dari setengah, posisinya yang ini ya, kuasa uji semakin besar. Ketika P-nya jauh dari setengah, semakin kecil maksudnya, ya jauh dari setengah yang ke arah kecil, karena hipotesis alternatifnya di sini yang kecil, kurang dari setengah. Jadi makanya saya bilang jauh lebih kecil dari P setengah. Berarti yang arahnya 0,1 ya, menuju 0,1 ini semakin jauh dari setengah menuju kecil ya, menuju 0,1, kuasanya semakin besar. Apa maksudnya di situ? Berarti semakin mudah kita membuktikan bahwa H0 salah kalau proporsi atau peluang sukses yang sebenarnya memang nilai yang sangat jauh dari setengah. Jelas bedanya. Jadi ketika P sama dengan 0,1 itu populasi atau sampel yang terambil jelas menunjukkan perbedaan karakter dengan peluang sukses yang setengah. Kalau sampel tadi berasal dari populasi yang P-nya memang ekstrim jauh dari setengah. Ini sudah dibuktikan secara perhitungan kuasa bahwa pada 0,1 tadi powernya paling tinggi. Namun, ketika kamu menghadapi populasi yang peluang suksesnya itu mendekati setengah, di sini misalkan 0,45, hitungan kuasa menunjukkan kecil sekali di sini kuasanya. Kuasa di situ menunjukkan hampir tidak dapat dibedakan. Ya, populasi yang berasal dari P setengah dengan populasi yang berasal dari P 0,45 misalkan, itu hampir tidak dapat dibedakan karena kemampuan atau kuasa menyatakan salahnya tadi itu kecil sekali. Di kuasa yang kecil itu berarti di situ kita tidak mampu. Ini kuasa uji kecil ini tidak mampu menolak. Ya, jadi tidak mampu menyimpulkan bahwa H0-nya salah. Jadi di sini H0 lebih sering di-acknowledge benar. Berarti kan di situ nggak mampu membedakan. Ya, karena mirip sifatnya sehingga lebih sering dinyatakan H0 benar. Nah, di situ adalah efek dari nilai parameter yang terlalu dekat dengan ini. Semakin mirip, semakin susah membedakan. Semakin susah membedakan, itu kuasa ujinya kecil. Jadi kuasa uji, kemampuan membedakan, kemampuan menolak kalau memang salah. Kuasa uji yang kecil, salah tipe 2-nya yang besar. Nah, setelah memahami konsep kuasa uji tadi dan bagaimana karakter dari kuasa uji, hubungan antara kuasa uji dengan peluang salah tipe 2 dan salah tipe 1 tadi di awal, maka saya bisa menyatakan di sini optimal test yang saya maksud di sini adalah
seperti ilustrasi saya di awal, alat bantu untuk menentukan daerah penolakan ya untuk alfa tertentu, jadi alfanya sudah di-set. Tapi nanti dengan alfa tertentu ini diusahakan agar kuasa ujinya paling besar dan kuasa uji besar ini ekuivalen dengan peluang salah tipe 2 yang kecil. Jadi optimal test di sini berusaha mengatur dulu alfa tertentu, kemudian dari alfa tertentu itu daerah penolakannya dibuat sedemikian sehingga kuasa uji paling besar, salah tipe 2-nya paling kecil. Konsepnya adalah dengan menggunakan rasio likelihood dengan syarat H0 dan H1 dua-duanya hipotesis sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah dua-duanya memiliki pernyataan spesifik tentang nilai parameter. Seperti tadi, H0 dinyatakan theta sama dengan theta 0. H1 menyatakan theta sama dengan theta A. Itu adalah hipotesis sederhana. Ya, tidak kurang dari. Kalau kurang dari atau lebih dari kan kita tidak tahu itu nilainya berapa. Ya, jadi harus dinyatakan secara spesifik. Nah, seperti yang contoh saya di slide tadi. Nah, dengan ini maka kita tidak perlu seperti contoh di materi sebelumnya. Saya waktu itu menunjukkan kepada kalian bahwa penentuan daerah penolakan itu juga mempertimbangkan karakter percobaan. Ya, waktu itu saya jelaskan seperti itu. Percobaannya seperti apa? Bagaimana distribusi yang dipakai? Itu masih ya kalau distribusi sih tetap di sini nanti akan terlibat. Cuman waktu itu benar-benar kita mencoba memahami bagaimana menentukan daerah penolakan berdasarkan sifat percobaan. Kalau di sini nanti tidak perlu. Tapi kamu harus paham seperti apa distribusi dari statistik yang digunakan atau distribusi dari pengamatan yang diasumsikan dalam percobaan ini. Karena di sini melibatkan parameter theta. Parameter theta adalah parameter dari fungsi sebaran pengamatan yang terlibat. Ya, jadi menggunakan rasio likelihood, rasio dari dua fungsi, ya. Rasio dari dua fungsi kepekatan peluang, kalau pengamatan yang diasumsikan itu variabel kontinu, atau kalau nanti diskrit ya fungsi massa peluang. Ketika pengamatannya hanya satu, ya maka likelihood itu sama dengan fungsi kepekatan peluang. Kalau kontinu ya. Ini contoh saya, anggapannya hanya punya satu pengamatan misalkan, satu pengamatan X, maka likelihood sama dengan fx. Tapi ketika kamu punya pengamatan yang lebih dari satu, ya konsep likelihood yang seperti sebelumnya, ya sebelum UTS, ketika kamu punya pengamatan x1 sampai xn, likelihood ya bunyinya perkalian dari fxi pada parameter theta, i-nya 1 sampai n. Oke, kalau x-nya cuma 1, ya ini yang berlaku. Jadi sementara saya menunjukkan ketika hanya satu pengamatan, ini yang berlaku. Kemudian rasio likelihood ini diinginkan, ya, yang di pembilang menggunakan parameter yang dinyatakan di H0, makanya harus sederhana kan hipotesisnya. Yang di bawah menggunakan parameter dari pernyataan H1, ya, sama-sama sederhananya. Uji optimal itu diperoleh dari rasio yang bernilai kecil. Kenapa bernilai kecil? Karena harapannya kita membentuk daerah penolakan. Daerah penolakan di situ berarti anggapannya lebih mungkin memiliki parameter yang ada di H1. Likelihood ini adalah peluang. Ya, peluang bahwa data berasal dari parameter theta A. Peluang bahwa pengamatan atau data tadi berasal dari parameter populasi dengan parameter theta 0. Kalau mau ditolak, artinya kan dukungan bagi H1. Dukungan dari H1. Dukungan bagi H1 artinya ya, kemungkinan data berasal dari populasi dengan parameter theta A lebih besar daripada kemungkinan data berasal dari parameter theta 0. Kemungkinan data berasal dari parameter yang di H1 lebih besar daripada kemungkinan data berasal dari parameter yang di H0. Kalau yang lebih besar yang bawah, maka rasio ini akan kecil. Itu konsep dasarnya.
Jadi optimal test ini berusaha mencari rasio yang kecil supaya dukungan terhadap H1 itu lebih besar. Ya, jadi uji optimal mengharapkan rasio kecil, di mana rasio kecil ini menunjukkan bahwa sampel lebih mungkin berasal dari populasi dengan parameter yang dinyatakan di H1. Oke, jadi cerita saya tadi bisa juga diartikan seperti ini. Ya, jadi yang kita pilih yang ini, ya, yang nilai kecil. Nah, nanti daerah penolakan dipilih sedemikian rupa supaya yang terjadi yang ini, ya, opsi yang pertama. Rasio likelihood bernilai kecil. Ini ilustrasinya ketika saya punya data lebih dari 1. Kalau tadi kan cuma 1 ya, makanya likelihoodnya langsung Fx. Kalau pengamatannya X. Di sini saya ganti pengamatan dengan notasi Y, Y1 sampai Yn. Ya. Lebih dari 1, maka di sini berupa perkalian ya. Jadi ini konsep umumnya, ketika kamu memiliki sampel berukuran N, maka likelihoodnya harus perkalian fungsi, dan rasio ini dibentuk dari yang atas menggunakan parameter θ0, yang di H0, yang bawah menggunakan parameter θA yang ada di H1. Rasio ini harus bernilai kecil, kecilnya di sini dinyatakan kurang dari K. K itu apa nanti? Itu konstanta umum saja. K dipilih nanti, ya, konstanta itu nanti dipilih supaya peluang salah tipe 1-nya sebesar alfa. Jadi diawali dari rasio likelihood, kemudian bentuk di rasio tadi seperti apa, dicoba dicari supaya nilainya kurang dari K. Kemudian K-nya nanti dihubungkan dengan peluang salah tipe 1 sebesar alfa, yang alfanya sudah di-set terlebih dahulu. Maka jika itu yang kamu lakukan, kamu sudah mendapatkan uji yang paling kuasa untuk H0 versus H1, dan uji paling kuasa itu nanti artinya alfanya sudah di-set sesuai keinginan peneliti, di alfa yang sudah diatur tadi kuasa ujinya paling besar, salah tipe 2-nya paling kecil. Oke, dari teori ini mungkin masih belum terbayang, tapi yang jelas stepnya coba diingat-ingat, rasio likelihood, menentukan K berdasarkan konsep alfa. K inilah nanti yang dipakai untuk membatasi daerah penolakannya. Oke, untuk lebih jelasnya saya gunakan contoh ini sebagai ilustrasi bagaimana konsep penentuan uji paling kuasa masih dengan menggunakan uji proporsi. Peluang sukses ini ya, kejadian binomial kemarin. Jadi misalkan kamu mengamati sampel berukuran 10, dari situ dihitung banyaknya sukses. Diasumsikan H0 peluang sukses bernilai setengah, dan hipotesis alternatif sebetulnya bunyinya ini. Peluang suksesnya kurang dari setengah, tapi seperti yang tadi saya kemukakan, tidak boleh kamu menggunakan hipotesis yang sifatnya komposit seperti ini. Harus hipotesis sederhana yang berbunyi P sama dengan 0,3 sebagai pernyataan di dalam hipotesis alternatif. Nah, di sini pengamatan yang dipakai hanya satu, yaitu nilai sukses banyaknya sukses dari 10 percobaan. Bisa saja 0, saya nyatakan itu sebagai Y, yang bisa saja 0 sukses, 1 sukses, 2 sukses, dan seterusnya sampai 10 sukses. Kemudian likelihood itu peluang. Di sini, karena hanya satu Y, maka yang dipakai langsung peluang. Di peluang Y bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ketika P-nya setengah. Ya, itu binomial. Binomial yang rumusnya kalau peluangnya setengah di sini 10 Y, jadi PY ini berbunyi, ya, kombinasi 10 Y, peluang sukses pangkat Y, peluang gagal pangkat 10 min. Ketika Y-nya 0 seperti di sini, ya saya menghitungnya 10 kombinasi 0, P setengah, setengah pangkat 0, setengah pangkat 10. Itu kalau P-nya setengah. Kalau P-nya 0 yang bagian sini, jadi angka ini ya hasilnya kalau kamu cross check itu yang 0,0001 ini. Sedangkan yang bawahnya
yang P 0,3 itu rumus yang sama, cuman di sini saya ganti angkanya bukan 0,5, bukan setengah, tapi 0,3. Jadi hitungannya yang 0,3 pangkat 0, 0,7 pangkat 10. Hasilnya itu yang di sini, yang 0,0282 itu. Dan seterusnya. Jadi ini saya pakai bantuan Excel untuk menghitung, tapi kamu juga bisa memastikan dengan manualnya bahwa ketika P setengah, di P setengah, di sini P setengah, di sini 1 min P juga setengah, percobaannya 10, suksesnya Y. Ketika suksesnya 0, ini hasilnya. Ketika suksesnya 1, ini hasilnya. Sukses 2, ini hasilnya, dan seterusnya sampai sukses 10. Y 10. Tinggal ganti-ganti aja Y-nya mulai 0 sampai 10 pada P setengah. Sedangkan yang di baris kedua, yang P 0,3, rumus yang sama, hanya saja di P-nya ini 0,3 seperti ini. 1 min P yang gagalnya 0,7, Y-nya jalan mulai 0, 1, 2, sampai 10 yang di baris kedua. Oke, kemudian, ini coba saya bersihkan. Yang baris ketiga ini adalah rasio antara peluang pada peluang sukses setengah dan peluang Y pada peluang sukses 0,3. Yang peluang sukses setengah itu H0, yang peluang 0,3 ini yang di H1. Karena pengamatannya cuma satu, rasio ini sekaligus sebagai rasio likelihood. Oke, jadi ini hanya pembagian. 0,001 dibagi 0,0282 hasilnya ini dibagi ini hasilnya ini, dan seterusnya. Baris 1 dibagi baris 2. Nilainya ada di sini. Oke, dan kamu lihat peluang kecil, tadi kan mintanya peluang kecil ya, kurang kecil lah pokoknya. Tadi istilahnya ada kurang dari K. Buat aja secara umum peluang kecil. Ya, jadi di sini ada dimulai 4 ke atas itu nilainya 1 di atas 1. 1, 2, dan seterusnya. Yang 3, mulai 3 sampai turun ke 0, peluangnya tidak sampai 1. Rasionya tidak sampai 1. Itu adalah indikasi bahwa ya, ketika peluang suksesnya itu sedikit kan ini, 0, 1, 2, 3 ini sedikit relatif terhadap yang 9, 10. Maka ya apa yang kamu amati itu lebih mungkin berasal dari proporsi yang sukses atau peluang sukses yang 0,3, yang lebih kecil dari setengah. Ditunjukkan dengan nilai-nilai kecil. Dari indikasinya adalah rasio likelihood yang kecil, yang lebih mendukung, kecil ini tadi katanya lebih mendukung ke arah H1. Secara logika masuk. Ya, ketika kamu mendapatkan atau memiliki populasi yang peluang suksesnya nggak sampai setengah, masuk akal kalau suksesnya sedikit. Gitu. Tapi lain dengan yang di sini, ya, rasio likelihood yang besar-besar ini, dengan cerita tadi rasio itu nilainya besar, kenapa? Karena yang atas lebih besar, lihat. Ini nilai yang atas kan jauh lebih besar daripada peluang yang baris kedua. Masuk akal. Ya, kalau angka-angka besar ini lebih memungkin berasal dari peluang sukses yang setengah daripada peluang sukses yang 0,3. Ya, per angka pun bisa kamu lihat sendiri-sendiri. Di sini mulai ini masih lebih kecil yang atas, ini masih lebih kecil, masih lebih kecil. Mulai sini hampir sama. Nah, baru 5 ke atas itu peluang yang dari peluang suksesnya setengah itu mulai lebih besar daripada peluang di P 0,3. Jadi kalau mengikuti aturan yang Neyman-Pearson tadi, kita harus memilih K pada nilai-nilai kecil, ya. Nilai-nilai kecilnya berbunyi Y elemen daerah penolakan kurang dari K. Kurang dari K ini karena angka-angka kecil itu tadi. Kurang dari angka-angka tertentu yang kecil ya. Ujung kiri ini loh. Kenapa saya membunyikan kurang dari K? Ya karena ujung kiri ini yang rasio likelihood-nya kecil. Nah, di ujung kiri ini rasio likelihood-nya kecil pada pernyataan alfa dibunyikan Y elemen daerah penolakan
alfa tadi katanya parameternya harus yang ada di H0. H0 punya P setengah. Daerah penolakan dari rasio likelihood nilai kecil. Nah, nilai kecil berarti ujung kiri. Ya, ujung kiri punya kurang dari K. Oke. Kenapa di sini saya menentukan 2? Karena 2 ini dari hasil hitungan penjumlahan. Nih, ya, pada P setengah. Ini kan P setengah yang ini, yang saya warna kuning. Ketika saya menjumlah 0,001, 0,0098, dan 0,0439, itu hasilnya mendekati 0,05. Jadi kalau kamu mengatur, saya hanya mau peluang salah tipe satunya sebesar 0,05, maka yang kamu pakai kurang dari K ini yang angka mulai 0, 1, 2. Kurang dari itu ya, kurang dari ada sama dengannya mestinya di sini ya supaya pas. Kurang dari sama dengan K. Jadi di sini kurang dari sama dengan K secara peluang binomial. Hitungnya peluang 0, peluang 1, dan peluang 2. Yang hasil hitungannya itu jumlahan dari angka-angka yang saya highlight kuning ini. Oke, jadi rasio likelihood berada di ujung kiri, nilai-nilai kecil, berhenti di 2 ketika kita mengharapkan alfa 0,05. Karena pada penjumlahan mulai P0, P1, P2, berhenti di 2 tadi, peluangnya mendekati 0,05. Jadi kalau kamu mau salah tipe 1 yang lebih besar, bisa saja bisa sampai ke 3, tapi besar sekali jadinya di atas, jadi di atas 10% jadinya. Jangan. Jadi di sini yang paling masih bisa ditoleransi adalah alfa 0,05, dan di situ kita bisa memilih daerah penolakan yang berhenti di 2, 0, 1, 2. Bagaimana sebaliknya jika hipotesis alternatif menyatakan P lebih besar dari setengah? Di sini secara sederhananya saya tulis sebagai 0,8 di sini. Karena 0,8 memang lebih besar dari setengah, supaya jadi hipotesis sederhana. Tetap menggunakan kasus yang sama, sukses dari 10 percobaan. Ya, binomial 10,P. Rumusnya sama seperti tadi ya, binomial adalah rumus binomial PY kombinasi 10Y, peluang sukses pangkat Y, peluang gagal pangkat 10 min Y, tinggal Y-nya jalan 0 sampai 10 ini. Ketika H0, P-nya 0,5, ini 0,5, ketika H1 ini 0,8, di sini 0,2. Seperti itu. Angka yang saya pakai sama yang tadi ya, baris 1, baris 2 sama semua. Cuman sekarang fokusnya pada likelihood yang sudah dirasiokan ya, yang baris 2 beda dengan yang tadi jelas. Yang baris 1 yang sama dengan slide sebelumnya. Baris 2 saya ngitungnya P diganti 0,8, ini seperti ini. Y-nya 0, Y-nya 1, Y-nya 2, tapi menggunakan yang P 0,8 pangkat Y, 0,2 pangkat 10 minus Y. Hasilnya yang ini. Oke. Kemudian baris 3 sama rasio antara yang peluang baris pertama dengan peluang baris kedua. Dilihat satu persatu pun sudah terlihat sebenarnya ketika posisi yang angka-angka kecil, logika ya, angka-angka kecil itu menunjukkan bahwa nggak banyak yang sukses. Kalau nggak banyak yang sukses, berarti memang lebih cenderung yang peluangnya setengah. Ditunjukkan dengan rasio yang besar sekali. Rasio likelihood yang besar berarti cenderung berasal dari yang atas. Peluang yang atas lebih besar daripada peluang yang bawah. Berarti lebih cenderung berasal dari P setengah. Lain halnya dengan angka-angka yang ini, yang mulai mana nih? Yang mulai ini katakan. Ini kan masih di sini masih besar-besar ini ya, mulai ini. Mulai ini 0,1 di setengah, 0,2 di 0,8. Nah, mulai di sini sudah mulai ada pola bahwa di 7 ke atas ini, maka lebih logis memang peluang sukses 7, peluang sukses 8, dan seterusnya itu lebih mungkin berasal dari populasi dengan peluang sukses 0,8. Bukan setengah lagi, karena lebih banyak di sini. Kalau setengah kan
50-50 ya, bisa saja peluang suksesnya itu 5 gitu, bisa saja 50%, 50%. Tapi kalau peluang suksesnya di atas 50%, pasti yang sering terjadi adalah sukses yang angka besar. Nah, dan itu masuk akal di sini. Rasio peluangnya kelihatan. Mulai 7 ini yang lebih besar peluangnya adalah yang P 0,8. Ketika dirasiokan hasilnya pasti kurang dari 1. Jadi yang ini ke kiri semuanya di atas 1. Di atas 1 itu indikasi bahwa mulai 6 ke kiri ini mendukung H0, P setengah. Yang ke kanan ini mendukung H1, 0,8. K dipilih sedemikian supaya ya, ketika saya menghitung salah tipe 1, alfa bunyinya Y daerah penolakan pada peluang sukses 0,5 sesuai H0. Saya harus hitung, tapi hitungnya mundur ya. Kalau dari kanan, kan berarti dari sini ke kanan. Ya, dari sini ke kanan. Bunyinya berarti bukan lagi Y kurang dari, tapi Y lebih besar. Y peluang sukses ada sama dengannya juga, maaf. Ini kalau diskrit memang harus ada sama dengan biar kelihatan. Peluang Y sama dengan K, sedemikian pada P yang dinyatakan di H0. Ini daerah penolakan, ini peluang H0 benar. Pernyataan H0 benar. Ketika itu kamu hitung, ya, saya biasanya sarankan hitungnya mundur dari yang paling kanan ke tengah. Jadi P setengah, ini yang angka ini, yang ada di baris pertama, kamu hitung mundur jumlahnya berarti P10 plus P9 plus P8, hitung dulu. Jumlahnya, ketika jumlahnya mendekati 0,05 berhenti. Kalau lanjut malah lebih besar dari 0,05 ini nggak usah dipakai. Nah, disitulah kita berhenti pemberhentian itulah yang jadi batas terakhir daerah penolakan. Jadi kan maunya daerah penolakannya itu lebih besar dari angka tertentu sampai terakhir, sampai ke kanan. Jadi K ke kanan. Cara ngitungnya supaya tahu pendekatan sesuai alfa yang diharapkan, ya harapannya alfa 0,05 di sini. Nah, 0,05 itu diperoleh dari saya menjumlah mulai dari P10, P9, P8 mundur gitu, jumlahnya memang mendekati 0,05. Jadi uji paling kuasa pada hipotesis proporsi atau hipotesis peluang sukses di sini dengan hipotesis alternatif angka yang lebih besar dari yang dinyatakan di H0, maka daerah penolakan yang sesuai konsep rasio likelihood, angka-angka kecilnya itu berada di ekor kanan. Ekor kanan, Y lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan berapa? Nah, berapanya ini ditentukan berdasarkan konsep alfa. Jadi rasio likelihood hanya dipakai untuk menunjukkan letak nilai kecil itu ada di mana. Ekor kiri kah atau ekor kanan? Sebagai petunjuk umum, biasanya itu sesuai dengan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis alternatifnya kurang dari yang dipakai, biasanya yang ekor kiri. Kalau hipotesis alternatifnya yang lebih dari, yang digunakan yang ekor kanan. Itu sebagai penentu daerah penolakan. Bagian mananya saja. Mengenai batas daerah penolakannya harus komprehensif dengan hitung salah tipe 1 alfa, ya, baru ketahuan sampai batas mana angka tadi, daerah penolakan tadi yang memenuhi peluang salah tipe 1 yang diharapkan. Nah, dengan ini kamu sudah mendapatkan uji paling kuasa. Uji paling kuasa di kasus ini bunyinya ya, tolak H0 jika Y lebih besar sama dengan 8. Alfanya mendekati 0,05, salah tipe 2-nya dijamin yang paling kecil, kuasa uji paling besar. Itu kalau distribusi binomial. Di sini saya beri contoh lain yang menggunakan fungsi kepekatan umum, tidak harus yang sudah dikenal. Tetap konsep Neyman-Pearson rasio likelihood ini bisa kita pakai. Oke, jadi saya menggunakan fungsi seperti ini, parameternya theta. Parameter theta di sini pada H0 saya nyatakan sebagai theta sama dengan 1, pada H1 saya nyatakan theta sama dengan 2. Oke, seperti cara tadi, lakukan rasio likelihood. Kebetulan di sini hanya satu pengamatan. Langsung saja. Fy
theta 0, Fy theta A. Fy theta Y pangkat theta min 1 ini. Tetanya nanti diganti 1. Ya. Yang bawah sama, cuma nanti tetanya diganti 2. Ya, sama, tetanya nanti diganti 2. Ganti sudah. Ini kalau diganti 1, hasilnya Y pangkat 0. Yang pembilang. Penyebutnya theta diganti 2. 2Y pangkat 1. Ini pangkat 0. Oke. Hasilnya adalah 1/2 kali Y seperti ini. Yang harus kecil. Kecilnya di sini saya nyatakan sementara dengan statement K. Oke, nah bagaimana menentukan daerah penolakan? Kriterianya harus ya dicek dulu. Pernyataan ini harus dalam bunyi daerah penolakannya tergantung tergantung variabel. Jadi contoh saya yang binomial, variabelnya banyaknya sukses Y. Kalau di sini nggak disebutkan percobaannya apa, tapi variabelnya kan Y itu tadi. Variabelnya Y dengan nilai tertentu. Nah, rasio likelihood ini sementara masih berbentuk begini saja. Belum jelas posisi Y-nya seperti apa. Daerah penolakan yang kamu butuh bentuk nantinya harus berbunyi Y dalam interval tertentu. Y yang bagaimana? Kalau Y umumnya di sini kan terletak di antara 0 sampai 1. Nah, tugas kita dengan konsep rasio likelihood ini harus menentukan Y yang bagaimana dari 0 sampai 1 itu tadi yang mengarah ke penolakan H0, yang mengarah ke theta 2. Alat bantunya adalah rasio likelihood ini. Rasio likelihood ini sampai dengan tahapan yang ada di sini, kita sudah temukan hubungannya 1/2Y harus kecil. Tapi daerah penolakan harus dalam bentuk Y, entah itu kurang dari, entah itu lebih dari, seperti contoh di binomial tadi. Ya, yang ujung kiri kurang dari, yang ujung kanan lebih dari. Nah, ini kita belum tahu seperti apa. Alat bantunya bentuk ini. Ya, sehingga bentuk ini harus kamu rubah supaya menjadi Y ada di ruas kiri. Ya, cara merubahnya ya seperti yang saya tuliskan di sini. Ya, seperti dikali silang gitulah ya, atau dibalik ya. Jadi prosesnya dibalik dirubah seperti ini. 2Y/1, di sini 1/K gitu mestinya, tapi tandanya menjadi lebih besar. Kemudian ya, saya lengkapi dulu 1/K, 2-nya dihilangkan, bagi 2 kan, berarti semua dibagi 2. Jadi 1/2K. Oke. Nggak peduli bentuk akhirnya yang di ruas kanan. Yang kita butuhkan adalah hubungan Y-nya itu nanti seperti apa. Dari sini sudah terlihat bahwa untuk kasus yang hipotesis alternatifnya berbunyi theta 2, daerah penolakannya itu berbunyi theta lebih besar. Lebih besar apa? Nah, ini nanti sebenarnya yang mau dicari dengan alfa, dengan bantuan alfa. Di sini untuk sementara saya kasih tanda K aksen. Jadi di sini Y lebih besar K aksen. K yang tadi dinyatakan 1/2K ini, ya saya ganti dengan notasi yang lebih sederhana, K aksen. Nah, K aksen ini nanti yang menjadi batas daerah penolakan. Berarti kamu nanti akan menolak 0 jika nilai Y-mu itu lebih besar dari angka tertentu. Angka tertentunya dinyatakan dengan K aksen yang akan dipilih berdasarkan perhitungan salah tipe 1 alfa. Ya, cara ngitungnya coba dilihat di sini fungsi seperti ini. Ya, fungsi kepekatan peluangnya seperti ini. Kemudian definisi salah tipe 1, peluang salah tipe 1 adalah peluang Y berada di dalam daerah penolakan pada theta sama dengan 1. Dalam daerah penolakan ini tadi sudah dinyatakan sebagai yang lebih besar dari K aksen. Theta sama dengan 1 nanti adalah alat untuk kita mensubstitusi. Theta yang kita pakai untuk mensubstitusi yang ada di fungsi peluang ini. Lebih besar K aksen nanti sesuai teori yang kamu pelajari semester lalu. Hitung peluang. Hitung peluang itu pada dasarnya seperti biasa integral kalau kasusnya kontinu. Integral kalau lebih besar ya mulai batasnya K aksen lebih besar K aksen.
sama dengan batas bawahnya ke aksen, batas atasnya 1 sesuai yang ada di sini. Fungsinya tulis FY DY. Ya, cuman tergantung nanti fungsinya ini apa. Fungsinya di sini seperti ini dengan theta sama dengan 1 seperti yang dinyatakan di sini. Ketika theta sama dengan 1, ya ini akhirnya berubah menjadi ke aksen sampai 1 dy. Ya, 1 dy integral bunyinya y batas ke aksen batas bawah 1 batas atas. Jadinya begini. Ya. 1 min ke aksen. Harus sama dengan alfa 0,05. Ya, ini harus sama dengan alfa 0,05 yang berarti bahwa batas ke aksen itu nilainya 0,95. Oke, sudah ketemu. Berarti di sini kamu ketika dihadapkan pada hasil pengamatan Y yang dianggap memiliki sebaran peluang seperti ini, sebaran peluang umum, nggak dikasih nama, tapi fungsinya tahu. Terus kamu tuh diminta menguji hasil pengamatanmu tadi mendukung H0 atau mendukung H1. Karena di sini sudah dispesifikasikan Y-nya itu hanya terletak di antara 0 sampai 1, maka hasil pengamatan Y-mu itu ya pasti hanya 0 sampai di antara 0 sampai 1, nggak mungkin 2. Nggak mungkin 3, angkanya pasti di antara 0 sampai 1. Cuman ketika ya, hasil pengamatan Y-mu itu tadi bernilai, misal ketika Y-nya bernilai, dapat pengamatan Y-nya bernilai 0,6, belum bisa tolak H0, masih terima H0 nih. Karena kondisinya tolak kalau ini. Baru ketika kamu dapat Y yang nilainya 0,98 gitu misalkan, baru tolak H0 ya. Jadi kalau yang ini terima A0, kalau yang ini contoh angka yang menghasilkan penolakan. Kenapa begitu? Karena kriteria tolak terima 0, tolak A0-nya berdasarkan ini. Oke. Nah, dengan konsep yang tadi, dengan membuat daerah penolakan ya adalah nilai-nilai Y yang lebih besar lebih besar 0,95, maka ujimu ini adalah uji dengan kuasa yang paling besar pada alfa 0,05. Kuasa paling besar, betanya paling kecil. Konsep yang sama saya terapkan di sebaran normal. Ini yang agak panjang ya definisinya, karena sebaran normal di sini kita asumsikan kamu punya pengamatan yang lebih dari 1, kemudian hipotesis 0, mu 0, hipotesis alternatif mu A, dan mu A-nya lebih besar daripada mu 0, karena pengamatan lebih dari 1 harus dibentuk likelihood perkalian fungsi. Ya, ini likelihood perkalian fungsi. Lalu rasio berdasarkan apa yang dinyatakan di H0 ada di atas, yang dinyatakan di H1 ada di bawah. Bedanya hanya di mu 0 dan mu A. Nah, nilai ini harus kecil. Kecil sementara saya nyatakan kurang dari K. Tapi contoh seperti tadi, bentuk ini harus dirubah supaya nanti di ruas kiri adalah statistik atau pengamatan. Kalau contoh saya yang tadi sebelumnya, hanya satu pengamatan, sehingga ruas ini dibunyikan Y, yang kanannya bentuk dari K-nya, atau konstanta yang lain. Kalau normal ini nanti, ingat di sebaran normal ketika kita menggunakan penduga mu, bentuknya adalah fungsi dari Y, atau rata-rata. Jadi nanti, sudah saya beri clue, ini harus dirubah supaya nanti yang di ruas kiri bentuknya Y bar. Di kanannya terserah apa gabungan dari semua konstanta selain Y bar. Jadi kalau ada sigma kuadrat ditaruh di kanan, ada mu 0, mu A ditaruh di kanan semua. Oke. Oke, nah ini nanti masih harus dicari dulu penyederhanaannya dengan konsep ekuivalensi. Jadi rasio likelihood tadi adalah E pangkat ya di atas dan E pangkat yang di bawah. Jika dijadikan 1 bentuknya seperti ini. 1/2 sigma kuadrat ini bisa dikeluarkan. Kemudian ini seharusnya bisa saya jadikan 1 seperti ini. Ya. Kemudian agar E pangkat itu lebih sederhana, ditransformasi ln, sehingga yang di ruas kiri tinggal pangkatnya saja, ruas kanan menjadi ln K yang tetap tandanya kurang dari. Kemudian sigma ini dikalikan min 2 sigma kuadrat, sehingga ruas kiri tinggal ini saja, tanda ganti karena ada perkalian negatif.
dan yang kanan dikali min 2 sigma kuadrat. Kemudian penjabaran dari ruas kiri, ya seperti biasa, ini penjabaran yang mu 0, ini penjabaran yang mu A, tandanya sudah saya sesuaikan. Ya, min plusnya sudah disesuaikan. Nanti di situ ada yang bisa di cancel. Ini hilang, ini hilang. Kemudian dikelompokkan, ini ada min 2n, ini min 2n, y bar. Sisanya mu 0 min mu A. Yang belakang ini ada n mu, di sini ada n mu, juga bisa dikelompokkan n-nya. Ingat seperti tadi, ya, bentuk ini harus sederhana, yang di ruas kiri adalah statistik. Atau kalau cuma satu ya pengamatannya. Nah, berhubung di sini pengamatanmu lebih dari satu, sampel, Y1 sampai Yn yang dipakai adalah statistik. Nah, statistik bagi mu, kalau kalian sebelum UTS sudah saya tunjukkan, mau itu MKT atau mau itu momen, statistik bagi mu atau mu topi itu selalu menggunakan Y bar. Jadi nanti bentuk terakhir ini harus mempertahankan Y bar di kiri, sedangkan tanda ini nanti menyesuaikan mau itu kurang dari lebih dari. Yang di kanan adalah kumpulan dari semua yang tidak melibatkan Y bar dan berupa konstanta. Konstanta di sini bisa kamu lihat. Lain ini N konstan, mu 0 konstan, mu A konstan, semuanya konstan, sigma juga. Jadi nanti yang kita lakukan adalah memisahkan ini semua, yang ruas kiri hanya Y bar. Sudah, Y bar. Nanti sementara seperti ini dengan cara ini dulu dipindah ke kanan. Ini ya, ini kan nggak ada Y barnya, pindah ke kanan menjadi minus. Ini pindah kanan menjadi minus. Kemudian 2n-nya dibagi seperti ini. Jadi bentuk terakhir ini sebetulnya hasil dari pemindahan ini ke kanan menjadi min dan membagi dengan 2n. Ya, sampai di sini saya belum mengakomodir relatif nilai mu 0 dan mu A. Jadi kalau kamu ingat di hipotesis tadi bunyinya H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu sama dengan mu A, di mana mu A-nya lebih besar daripada mu 0. Ya, sehingga kalau ada bentuk mu 0 min mu A, sebetulnya nilainya pasti negatif karena mu A ini lebih besar dari mu 0. Oke. Jadi dengan kita merubah konsep itu, saya nggak mau nulis mu 0 min mu A lah, karena itu nanti pasti minus. Saya merubah pernyataannya menjadi mu A yang di depan, mu 0 yang di belakang, tapi supaya bentuknya kembali ke bentuk semula harus diberi minus di sini. Ya, bentuk sama, bentuk yang sama, ini bentuk yang sama, hanya statement yang berbeda. Oke, itu saya terapkan di sini maupun di sini. Ya, yang di sini akhirnya menjadi min mu A min mu 0, sehingga konsekuensinya tanda minus di sini hilang. Ya, ini minus, yang hilang minus yang ini, karena min ketemu min jadi plus. Kemudian yang ini juga begitu, dibalik posisinya mu A kuadrat yang di depan, mu 0 kuadrat yang di belakang, di sini nanti jadi plus. Oke, dan setelah ini beres, diganti mu A min mu 0, maka bentuk terakhirnya yang di kiri menjadi plus, tidak ada lagi minus. Jadi bisa kamu lihat, ini saya hapus. Bentuk terakhirnya yang di ruas kiri menjadi plus mu A min mu 0. Lebih besar sama dengan semuanya, cuman yang bedanya yang di kanan, yang ini nanti jadi plus, yang ini tadi plus. Supaya Y bar saja, ini dibagi mu 0, mu A min mu 0 semuanya termasuk ruas kanan, yang akhirnya bentuk terakhirnya menjadi seperti ini. Ya, yang ini tidak saya rubah plus ya, nanti bisa diganti dengan plus. Oke, bentuk terakhir ini tadi ya adalah bentuk yang sudah siap untuk dijadikan batas daerah penolakan. Jadi daerah penolakan nanti akan berbunyi Y bar, Y rata-rata lebih besar dari sesuatu. Nah, sesuatu ini semuanya konstan, yang dijamin nilainya positif. Karena tadi sudah saya pastikan mu A lebih besar dari mu 0. Sehingga ini positif, yang ini juga pasti positif. Nah, nilai ini nanti kan ada ln, kemungkinan besar jauh lebih kecil daripada nilai yang ini, sehingga tetap dijamin nilainya positif. Jadi ini bisa dinyatakan dalam bunyi keaksen yang nilainya positif.
Jadi ruwetnya seperti itu sebetulnya sampai terakhir itu yang diharapkan adalah mengekstrak informasi mengenai tanda dari daerah penolakan di sini. Y-bar adalah statistik yang dipakai, bagaimana ini tandanya, ya, dan memastikan bahwa yang ada di kanan pertidaksamaan itu nilainya positif. Oke, sudah, daerah penolakannya nanti akan berbunyi Y-bar lebih besar ke aksen. Nah, ke aksen ini yang masih butuh elaborasi menentukan dari mana, seperti apa besarannya berdasarkan konsep alfa, peluang salah tipe 1. Peluang salah tipe 1, kita balik ke definisi. Daerah penolakan, tolak 0, H0 benar. Tolak 0 bunyinya Y-bar lebih besar ke aksen, nanti mu-nya harus pakai mu yang mu 0. Oke. Kalau sebaran normal, ya balik ke cerita kalau ketika kamu belajar menghitung peluang sebaran normal di semester awal. Peluang sebaran normal itu memang belum bisa langsung pakai integral, tapi definisinya sebenarnya tetap integral. Cuman ada alat bantunya tabel, sebelum membaca tabel dikonvert dulu ke sebaran normal baku. Ya, di sini mu-nya mu 0. Misalkan saya kasih contoh mu 0-nya berbunyi 7. Mu di H1, mu A-nya lebih besar 7, nggak saya sebut. Tapi misalkan di sini mu-nya 7, maka kamu bisa bentuk daerah penolakan dengan cara ya yang tadi, yang Y-bar lebih besar ke aksen khusus di mu 7. Caranya gimana? Ketika kamu menyatakan mu sama dengan 7, berarti Y-mu berdistribusi normal 7, misalkan ragamnya 25. Ingat, sebaran penarikan sampel, kalau Y-nya seperti ini, Y-bar mempunyai mu yang sama, hanya saja ragamnya misalkan N-nya 20, menjadi seperti ini. Ya, misalkan N-nya 20. Kemudian, untuk hitung alfa, ya tinggal transformasi. Ini dikurangi, mana ini ya, Y-bar dikurangi mu dibagi simpangan baku. Mu-nya 7, simpangan bakunya akar ini. 5 per akar 20. Ya sudah. Maka yang ini nanti ya, katakan kalau kamu pas waktu di semester awal kan punya gambar distribusi normal baku. Ya, normal baku biasanya di situ kamu gambarkan ini ada ekor kanan yang luas kanannya alfa. Peluang. Di sini bunyinya Z alfa. Pernyataan peluangnya adalah Z lebih besar nilai Z alfa, nilainya harus alfa. Gitu ya, yang kamu pelajari di semester 1. Peluang bahwa Z akan lebih besar angka tertentu harus sama dengan alfa. Kalau gambarnya seperti ini ya, bunyi hubungannya ini. Peluang Z lebih besar Z alfa sama dengan alfa. Nah, yang saya punya di sini, dua ini, yang atas nanti berbentuk ya hubungan antara batas daerah penolakan dari Y-bar, sedangkan yang bawah ini adalah batas dari daerah penolakan bukan pakai Y-bar tapi pakai normal baku. Jadi kalau Y-barnya kira-kira ya gambar yang sama, cuma nanti di sini bukan 0, kalau Z kan 0 tengah-tengahnya, di sini tengah-tengahnya 7 mu itu tadi. Mu 0 yang sama dengan 7. Yang diminta di sini tetap yang ekor kanannya, luas kanannya harus sama dengan alfa sesuai definisi ini. Nih, jadi kalau gambar saya yang atas adalah definisi dari peluang daerah penolakan pada mu 7. Sedangkan gambar yang bawah ini yang ini. Ya, sama-sama ekor kanannya alfa. Jadi tetap boleh disetarakan. Ya, penyetaraannya kamu menyamadengankan ini, dua ini kita sama dengankan. Ya, sama dengankan. Akhirnya ke aksen min 7 diawali dari itu dulu sebetulnya. Ke aksen min 7 per 5 akar 20 harus sama dengan Z alfa. Tapi dibuat ke aksennya saja ya. Z alfanya sudah dikalikan 5 akar 20, 7-nya plus seperti ini. Oke. Oke, jadi secara umum jika kamu punya uji hipotesis pada mu sebaran normal dengan H0 berbunyi ini dan H alternatif berbunyi mu lebih besar daripada mu 0,
di mana nilainya bisa disamakan dengan mu A yang lebih besar dari mu 0, maka daerah penolakan bunyinya Y rata-rata, jadi kamu menggunakan statistik Y rata-rata harus lebih besar dari K aksen. K aksennya dalam bentuk yang tadi, mu 0 plus Z alpha, sigma per akar N sesuai yang diasumsikan. Dengan cara ini kamu sudah menerapkan konsep Lehmann-Pearson dengan hasil ujimu paling kuasa untuk taraf alfa. Saya contohkan dengan yang lain, fungsi yang lain. Di sini fungsi yang saya pakai adalah fungsi seperti ini, seperti tadi sama. Kemudian mu 0 di hipotesis 0, mu A di hipotesis alternatif. Pengamatannya cuma satu. Pengamatan cuma satu mudah, karena di sini kamu hanya menggunakan satu angka, likelihood otomatis rasio fungsi. Tinggal ganti aja ketika θ 0 nilainya θ 0, ketika θ A nilainya θ A. Ada nanti yang bisa di cancel, dihilangkan, ini sama. Jadi kita tinggal mereduksi pada sisanya saja. Nah, sama seperti tadi, ini bentuk terakhir dari jika ingin ditolak, rasio ini harus kecil. Kecilnya dalam bentuk kurang dari K. Tapi di situ melibatkan θ dan Y yang nanti harus kamu rubah sedemikian sehingga yang di sini hanya Y saja, karena pengamatanmu kan Y. Kalau di sini bunyinya Y pangkat M, ya biarkan. Berarti nanti statistikmu atau angka yang dipakai adalah Y pangkat M. Kalau di normal tadi Y bar. Kalau di binomial tadi Y banyaknya sukses. Di sini Y pangkat M. Oke. Di Y pangkat M, perubahan ini silahkan dicek. Perubahannya seperti apa, tinggal mindahkan saja. Di bentuknya nanti yang kita pinjam, kenapa ini lebih kecil, di sini bisa lebih besar ya, karena ada perpindahan yang tanda minus ya. Silahkan dicek sendiri, perpindahan tanda minus menghasilkan lebih besar, yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Dan nanti yang kita pakai ya ini saja ya. Nanti statistikmu itu Y pangkat M lebih besar sesuatu supaya bisa ditolak. Nah, berapa K aksen? Balik lagi ke penentuan peluang salah tipe 1. Jadi bunyinya daerah penolakan adalah Y pangkat M lebih besar K aksen, hitung peluangnya ketika θ sama dengan θ 0. Nah, peluang tadi harus sama dengan peluang salah tipe 1. Ini pakai fungsi ya. Masalahnya fungsinya tadi kan Y, padahal ini di sini butuh Y pangkat M. Fungsi yang diketahui tadi kan fungsi Y. Ya, padahal kalau ngitung ini harus Y pangkat M, fungsinya Y pangkat M. Ini fungsi Y pangkat M. Adalah yang diketahui fungsi Y. Nah, di sini harus dilakukan transformasi. Transformasinya menggunakan konsep semester lalu, metode fungsi distribusi. Jadi dimisalkan U sama dengan Y pangkat M, ya, Y pangkat M, atau sebaliknya, berarti Y sama dengan U pangkat super M. Oke, ini semester lalu, saya cepat aja. Distribusi peluang kumulatif, bunyinya U kurang dari sama dengan U kecil. Kemudian karena U sama dengan Y pangkat M, ya ganti di sini. Kemudian ini supaya Y saja dijadikan pangkat seper M di ruas kiri kanannya, pangkat seper M. Y pangkat seper M jadi Y, pangkat seper M jadi U pangkat seper M. Nah, baru ketahuan, nah ini fungsi Y-nya. Kalau fungsi Y saya bisa lihat ini ya, lihat fungsi yang ini karena sudah Y. Di fungsi kumulatif Y tapi daerah asalnya U pangkat seper M. Bu, di sini hanya fungsi kepekatan, belum fungsi kumulatif. Nggak masalah. Ini bisa kamu turunkan lagi sampai ke fungsi kepekatan. Ingat teorinya, kalau fungsi kumulatif diturunkan jadi fungsi kepekatan peluang. Ya, ini diturunkan terhadap U, turunannya ada turunan luar kali turunan dalam. Turunan luar di sini jadi FU, turunan dalamnya ya turunan dari U pangkat seper M. Nah, turunan luar F kecil, dalamnya tetap U pangkat seper M, kali turunan dalam, turunan dari U pangkat seper M itu bunyinya ya seper M, U pangkatnya berkurang 1. Ya, seperti ini. Di sini hasilnya kamu inputkan ke fungsi kepekatan peluang yang ada di sini. Ya, seper θ tetap M tetap Y-nya. Ini yang diganti U pangkat seper M. Pangkat M-1. E pangkat min, ya Y-nya diganti U pangkat seper M. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dalamnya tadi. Akan sederhana. Di fungsi ini setelah kamu kalikan,
ya akan menjadi fungsi eksponensial, tapi bentuknya yang seperti theta. Nah, eksponensial kan sudah tahu cara ngitung, mudah cara ngitung daerah kumulatif atau peluangnya bisa kamu terapkan. Oke. Oke, nah di sini balik. Nah, kalau misalkan tadi itu yang diminta daerah asal, daerah penolakan bunyinya Y pangkat M, Y pangkat M ini bisa kamu ganti dengan U. Dan U berdistribusi eksponensial. Tuh. U lebih besar K aksen, ya dimulai dari K aksen sampai tak hingga. Karena di sini bunyinya U lebih besar 0. Jadi kalau diminta ngitung luas atau peluang lebih besar K aksen, ya integralnya dari K aksen sampai tak hingga dari fungsi sepertheta E pangkat min U per theta du. Hasilnya harus sama dengan alfa. Theta 0 dipakai untuk mengganti yang di sini. Tetanya. Oke, sudah. Nah, dengan daerah seperti itu tadi, hitung berapa. Ya. Jadi ini coba cek sendiri hitungannya. Oke. Keaksennya akan sebesar theta 0 ln alfa. Oke. Jadi ketika kamu mendapatkan Y pangkat M, ya daerah penolakan kayaknya berbunyi Y pangkat M, nilainya harus lebih besar min theta 0 ln alfa. Jadi ketika alfanya diketahui 0,05 ln alfa kamu hitung. Theta 0 diketahui nilainya berapa, kamu hitung kalikan, itulah batas dari daerah penolakannya. Oke, jadi uji dengan konsep yang seperti ini. Ingat, ini belum bisa dihitung eksak kalau alfanya belum disebutkan berapa, theta 0-nya belum disebutkan berapa. Yang jelas, dari situ bisa kamu pakai untuk batas daerah penolakan. Ini masuk ke sampel berukuran besar yang nanti menggunakan distribusi normal. Jadi tetap nanti kita pakai distribusi normal, pakai seperti contoh saya tadi yang distribusi normal persis. Pakai sebaran normal baku yang jadi daerah penentuan daerah penolakannya pakai Z alpha karena normal, ya. Cuman yang diuji nanti belum tentu mu, karena bisa saja kamu menggunakan proporsi selisih 2 populasi, mu 2 populasi, selisih 2 proporsi, ya, dengan catatan ukuran sampelnya besar. Jadi masuk teori yang menyatakan bahwa ketika ukuran sampel besar, apapun distribusi asalnya, jumlahnya pasti distribusi normal. Karena lihat di sini yang dipakai adalah jumlah sukses, itu proporsi kan yang dipakai. Jumlah Y yang dipakai untuk mu di sini, jadi kita tidak mengandalkan sifat asal, tapi yang dipakai adalah ketika dijumlah sesuai dengan distribusi normal. Oke, jadi misalkan untuk menguji parameter dengan bunyi seperti ini, 0, theta 0, H1 lebih besar. Nanti statistik uji yang dipakai adalah statistik uji Z seperti tadi, tapi kamu bisa membuat daerah penolakan berdasarkan nilai statistik. Kalau ini statistik uji. Statistiknya theta topi. Statistik itu tadi seperti Y pangkat M, Y bar, Y, jumlah sukses tadi. Itu statistik. Sedangkan statistik ujinya tergantung. Kalau yang banyak yang sukses tadi pakai binomial. Kalau yang normal tadi pakai Z. Nah, kalau yang Y pangkat M bahkan nggak pakai statistik apapun. Ya, nggak pakai statistik uji yang lain. Dihitung benar-benar hanya dari integral fungsi. Nah, kalau normal kebetulan bisa pakai tabel sebalan normal baku. Ya, daerah penolakan kalau yang ujung kanan tadi sudah saya infokan akan lebih besar sama dengan K. Nah, K-nya ini dibentuk berdasarkan konsep saya tadi sudah sempat gambar. Kalau gambar saya tadi pakai yang Y bar, ini pakai theta secara umum, ya, theta secara umum. Di sini theta 0 sebagai pusat, kemudian nanti himpunan theta topi yang lebih besar dari K inilah yang masuk ke penolakan, ya. Penduga theta topi kalau gambar saya yang tadi Y bar, kalau di sini terserah Pak. Yang nanti setara dengan normal baku yang luas kanannya alfa, sehingga di sini peluang tolak H0 benar bunyinya begini bisa dibawa ke tolak 0, jangan lupa itu daerah penolakan, ya. Himpunan daerah penolakan. Himpunan daerah penolakan bunyinya lebih besar sama dengan K, bisa ditransformasi menjadi sebaran normal baku dikurangi theta, bukan mu, ya. Dikurangi theta, tetanya theta 0 dibagi simpangan baku. Ini theta 0 dibagi simpangan baku. Ini jadi Z,
Ya, yang ini jadi yang masih ada unsur K yang bisa disetarakan dengan Z alfa seperti tadi. Ini bisa disetarakan, yang kanan saja. Yang ini bisa disetarakan dengan Z alfa. Ini Z alfa. Jadi bentuk terakhir adalah menyamakan Z alfa dengan saran itu yang berarah ke pembentukan K. Itu kalau ujung kanan. Nah, hipotesis alternatifnya lebih besar sama dengan. Ya, jadi gambarnya seperti ini tadi. Ini yang gambar dari statistik. Daerah penolakan sesuai statistik. Yang ini daerah penolakan sesuai statistik uji. Yang kamu lakukan semester 1, semester 2 itu yang ini. Ya, sekarang saya menggunakan statistiknya. Entah itu Y-bar, entah itu proporsi, dan yang lain-lain. Oke. Untuk yang ekor kanan seperti tadi, yang ekor kiri tinggal dibalik. Konsepnya silahkan dianalogkan. Yang diarsir yang ekor kiri di sini bunyinya minus. Jadi yang tadi plus, yang di sini minus. Kurang dari, ini lebih dari. Untuk yang dua arah, ya, dua arah nanti ada yang satu kanan lebih besar, yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil, tapi luasnya sama-sama alfa per 2. Sehingga yang digunakan yang kiri itu min Z alfa per 2, yang kanan pakai plus Z alfa per 2. Totalnya alfa. Oke. Tolak H0 itu masuk yang kanan dan yang kiri. Lebih besar, kurang dari K1 atau lebih besar dari K2 sama-sama dengan θ sama dengan θ0. Ketika kamu terapkan, ini saling lepas, jadi boleh dijumlah. Ya, dijumlah. Yang ini transformasi normal baku, ya, kurangi θ0 dibagi sigma, yang ini juga, cuman ini batasnya K1, ini K2, karena dibagi 2, alfa ini, yang depan ini alfa per 2, yang ini juga alfa per 2, sehingga berhubungan dengan Z alfa per 2 minus yang ini plus Z alfa per 2. Ya, min Z. Nah, dari situlah datangnya ada yang satu plus, yang satunya minus. Yang min Z alfa per 2, konsekuensinya yang ini minus. Kalau yang plus Z alfa per 2, konsekuensinya di sini plus. Itu uji dua arah. Ini uji dua arah kiri kanan. Jadi peluangnya kiri kanan masing-masing alfa per 2. Oke, uji dua arah seperti itu. Jadi daerah penolakannya ada 2. Kalau kurang dari K1 juga ditolak. Lebih dari K2 juga ditolak. Jadi ada 2. Oke, ini ada satu contoh untuk penerapan sampel berukuran besar tadi. Ya, saya pakai proporsi juga, tapi proporsinya dari 100 item yang sudah masuk kategori ukuran sampel besar. Jadi di sini diasumsikan proporsi cacatnya itu 10% dan akan diuji jika lebih besar dari itu harus diperbaiki gitu ya. Jadi tujuan peneliti itu akan membuktikan atau mendukung keputusan perbaikan mesin. Jadi dia mengambil sampel 100 item, dari situ dicatat banyaknya cacat berapa. Dia berusaha mencari dukungan, berarti berapa sih banyaknya cacat yang mengarah ke keputusan perbaikan mesin. Ini konsep uji hipotesis yang nanti terbantu dengan pembentukan daerah penolakan. Daerah penolakan dibentuk berdasarkan banyaknya item cacat, Y-nya. Jadi statistik yang dipakai adalah Y per N, ya. Tapi kita fokus ke Y-nya untuk menentukan berapa nanti yang akan dijadikan batas. Harus diperbaiki itu kalau yang seberapa. Jadi berdasarkan konsep tadi, P lebih besar di hipotesis alternatif, nanti kira-kira daerah penolakan yang juga menggunakan batas kanan atau ekor kanan yang lebih besar. Nah, di sini kita menggunakan konsep karena P-nya yang N-nya yang 100 tadi, maka P-topi kita gunakan pendekatan sebaran normalnya. P-topi berdistribusi normal dengan nilai tengah P0. P0-nya itu sesuai yang ada di hipotesis 0 dengan ragam sigma kuadrat P yang bunyinya, ingat ragamnya sebaran normal, sebaran binomial itu PQ per N. Ya, jadi dilihat di buku peluang. Ragam dari variabel binomial yang proporsi itu adalah P kali Q per N, karena ini simpangan baku ya di akar. Kemudian sesuai hipotesis P0-nya 0,1, maka inputkan 0,1 kali 0,9 per 100 di akar, hasilnya simpangan baku 0,03. Oke, di sini ketika mau membentuk daerah penolakan, ya masukkan teori tadi.
daerah penolakan hipotesis alternatifnya yang kanan, maka harus dibentuk daerah penolakan yang lebih besar sama dengan K. Nah, daerah penolakan dibentuk berdasarkan nilai statistik. Nilai statistiknya di sini proporsi yang dihitung dari Y per N. Jadi, banyaknya cacat dibagi 100 item. Ya, dari 100 item. Lebih besar sama dengan K, K-nya kita tentukan berdasarkan rumus ini. Tapi yang dilihat proporsi, penduga proporsi. Data nolnya tadi P0 yang dinyatakan di hipotesis 0, simpangan bakunya tadi sudah dihitungkan 0,03 tadi ya. Z alpha kalau kita butuh salah tipe 1 0 cuma 1%, maka pakai di tabel yang 2,33. Oke, cek di tabel. Hitung dimasukkan hasilnya 0,1 plus perkalian dari ini 0,1699, hampir 0,17. Oke. Nah, di sini berarti ketika masih ditemukan cacat yang kurang dari ini, misalkan 15 cacat, 10 cacat, 9 cacat, maka tidak perlu dilakukan perbaikan. Baru ketika 17 cacat, ya, lebih besar sama dengan 0,1699. Nah ya, 17 cacat, 18, 17 itu dari mana di sini ya? Ini kalau dibulatkan kan 0,17. Jadi ketika kamu temukan 17 cacat, 18 cacat, dan seterusnya ke atas, yang lebih besar, maka baru dilakukan keputusan perbaikan. Nah, sesuai contoh soal tadi dibunyikan, yang ditemukan itu hanya 15 cacat, ya, dari 100 item 0,15 P-topinya. Di kesimpulannya masih belum berada di dalam daerah penolakan, belum perlu diperbaiki. Baru diperbaiki tadi kan kesepakatannya sesuai ini, kalau sudah 17 item atau lebih besar dari itu. Nah, ini tadi kalau menghitung sesuai alfa 0,01. Bagaimana jika ternyata ya mesin yang sudah tidak baik itu ketahuan proporsi yang sebenarnya, tapi sampelnya tidak memberikan keputusan perbaikan. Nah, itu sebenarnya masuk ke kategori peluang salah tipe 2 beta yang akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk itu simpan dulu semua pertanyaan, nanti kita sampaikan ke sesi diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.